Ibarat kayak dari awal satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bandung, nggak nyambung. Terus nyampe lingkar luar kita pisah gitu, kan nggak pengen. Jadi gitu ya. Yang penting dipersatukan dulu dengan oleh satu tujuan. Kan seperti itu. Nanti insya Allah. Oh, apa bedanya ta'aruf dengan yang pacaran? Ta'aruf itu dari awal diniatkan memang untuk menikah. Seorang laki-laki misalkan mendatangi ayahnya seseorang dari awal dengan niatan, "Pak, saya niat datang ke sini ingin menikahi anak Bapak." Ingin ta'aruf, tegas, ya. Karena yang soleh asli sih nggak akan ngajak pacaran sih, nemuin bapaknya, ya. Kalau misalkan enggak, kalau misalkan pacaran dari awal niat belum tentu ada pengen niat menikah. Ih cantik nih sekelas, pacarin lah, belum tentu ada niatan menikah. Kok, tapi kan ta'aruf ada yang gagal, betul. Ta'aruf itu dari 10 calon, 10 pasangan, yang sampai nikah paling cuma 2 secara statistik, 8-nya nggak jadi nikah. Apakah ta'aruf mereka gagal? Enggak, karena fungsi ta'aruf untuk mencari tahu orangnya, dia bukan. Ya. Dan ta'aruf yang sukses itu bukan yang sampai nikah, tapi yang membuat orang yang terlibat di dalamnya jadi tambah dekat kepada Allah, meskipun nggak jadi nikah. Daripada misalkan jadi nikah, tapi setelah nikah tambah jauh dari Allah, gagal berarti. Sederhana itu, ya. Dan karena belum timbul perasaan-perasaan yang belum boleh timbul ketika ta'aruf, kita jadi diri asli itu, nggak pakai topeng. Karena kalau pacaran pasti pakai topeng. Udah timbul rasa duluan karena sering berduaan, waswas syaiton, melakukan segala macam cara, ya. Pinjem jaket teman, minjem motor teman, ya, biar supaya gimana caranya dia naksir. Tapi kalau ta'aruf enggak, dari awal udah belum ada rasa, ya. Masya Allah, ketika itu yang udah jadi tujuannya. Kadang manusia ketika tertarik kepada seseorang, oke, itu fitrah, ya. Tapi ketika akhirnya bicara tentang hal yang fitrah seperti itu, maka satu hal yang harus jadi renungan, kadang manusia itu salah fokus. Jadi melakukan segala macam cara untuk gimana caranya dia naksir. Pinjam jaket teman, nyanyiin lagu, kasih kado, dan lain-lain. Padahal hati manusia itu tidak dibulak-balikan oleh itu, tapi digenggam oleh Allah, ya. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi, layakkan diri kita di hadapan Allah. Kalau sudah layak di hadapan Allah, mudah Allah kirimkan yang soleh atau soleha. Sama kayak kaya, tuh. Kalau pengen kaya, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah, tapi sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya, ya. Sama, jangan nunggu ada imam yang soleh melamar dulu, tapi jadilah soleha dulu, nanti Allah kirimkan yang soleh. Gampang, ya. Insya Allah. Masya Allah. Bismillah. Sambil terus meningkatkan ilmu, takwa, prestasi, yang satu-satunya lagi yang krusial adalah tentu dengan ilmu, ya. Dulu salah seorang guru saya pernah menyebutkan bahwa kapan setiap kali ada peradaban itu dia bangkit dan menjadi besar, itu adalah ketika ilmu dijunjung tinggi di situ. Jadi pemudanya waktu luangnya habis ke ilmu, ya, tidak kepada sesuatu yang sia-sia. Dan kapan sih setiap kali ada peradaban yang tadinya besar lalu jatuh? Selalu ditandai dengan ketika hiburan dijunjung tinggi di tempat itu. Segitu kita tidak bicara halal haramnya loh. Banyak hiburan yang halal, contoh baca komik Doraemon misal. Nggak boleh, ya, tidak jadi dosa. Tapi Shizukanya kan nggak pakai kerudung, ya. Ya, tapi kan anak kecil, ya, nggak apa-apa. Tahu Shizuka? Temennya Nobita, ya. Tidak jadi dosa. Tapi kalau misalkan pemuda sibuk habis waktunya hanya dengan hiburan saja, tahu-tahu habis waktu hanya untuk scroll, ketawa, hahaha, lucu, udah aja, udah selesai. Maka bukan itu yang diharapkan dalam Islam, ya. Serius, ilmu itu ibarat seperti harta yang ringan untuk dibawa tapi tidak bisa dicuri, ya. Kalian punya emas 1 ton, repot nggak bawanya? Repot. Takut dicuri nggak? Takut. Ilmu makin banyak, makin kuat, makin kokoh. Apakah kita pernah ngelihat ada kiai yang jalannya tengkleng gitu, kepalanya berat sebelah? Ada. Saat kenapa kepalanya miring sebelah? Iya, saya kebanyakan baca kitab jadi berat ilmunya. Enggak, ya. Makin kokoh. Kokoh bukan kokoh Cina, ya, maksudnya kokoh seperti tembok gitu, ya. Insya Allah. Kuat. Ilmu itu seperti mahkota yang tidak terlihat, membuat engkau didengar dan nasihatmu ditaati. Beneran. Orang bilang masalah paling besar kemanusiaan apa? Kemiskinan, kelaparan, kriminalitas. Enggak, bohong. Yang lebih berat dari itu semua adalah
ketiadaan ilmu dan ketidakinginan mencari ilmu. Meskipun ijazahnya dapat, bapaknya kaya, nggak ada nilai pada dirinya. Siapa yang mau miara beban? Nggak ada yang mau ngasih kerjaan, nggak ada duit lapar nggak didampingin iman nyuri, jadi kriminal ngerembet kemana-mana. Kok saya ya udah nyebar CV kemana-mana, setiap hari 20 perusahaan, nggak cukup. Karena yang harus ditingkatin bukan jumlah lamarannya, tapi nilai dirinya. Saya kenal seorang fotografer, seumur hidup nggak pernah nyebar CV, tapi dia setiap hari fokus meningkatkan ilmunya di dunia itu. Maka akhirnya datanglah orang pengen nikah difoto sama si bapak itu. Pak, pengen nikah difoto sama bapak. Kapan Neng? Bulan depan. Maaf Neng, saya sepenuh jadwal sampai 2 bulan ke depan. Apa kata yang mau nikah? Saya ganti nikahan saya 3 bulan, 4 bulan lagi Pak. Yang penting difoto sama bapak ya. Saking ahlinya. Untung cuma ganti tanggal, bukan ganti calon. Alhamdulillah. Ya. Gitu, tapi kalau saking ahli, dunia ngejar, beneran. Keras sama diri kita sekarang, dunia datang dengan lembut kepada kita. Tapi kalau kita lembut sama kita di sekarang, lembek, yang lain juga nggak ngaji, yang lain juga tidur, yang lain juga nggak ngapalin, yang lain juga nggak belajar. Jangan salahkan kalau nanti dunia datang dengan keras menegur, dengan pahitnya kelaparan, pahitnya pengangguran. Ya. Beneran, keras sama diri kita sekarang, dunia yang nyari. Yang lain pada main game, enggak, saya pengen tetap baca kitab, saya pengen ngapalin. Kalau itu yang terus kita lakuin, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun lagi kalian berbeda daripada yang lain, wajar. Sekarang barengan nih, duduk bareng. Bisa jadi 40 tahun lagi beda. Kenapa dia udah punya perusahaan, saya malah punya banyak utang? Karena diri kita nanti ditentukan dari kita sekarang ngapain aja. Ya, keras ada kita sekarang ya. Hai, izin saya sampai ini segitu dulu aja. Silakan nanti kalau ada yang mau diskusi tanyakan, silakan. Karena mohon maaf atas keterbatasan waktu, ngejar masih ada 1 jadwal lagi, habis ini langsung ke Depok. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa jadi manfaat ya. Silakan, enakan ini masjidnya. Nanti mudah-mudahan bisa diagendakan lagi pengajian di sini insyaallah. Dikembalikan dulu kepada Ustadz MC-nya. Ustadz, tafadhol Ustadz. Insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini masih ada 1 kajian lagi ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita ngaji bareng lagi. Barakallahu.